Islam ini membaca Alkitab bersalaan terus. Emang Yesus takut kepada siapa? Malaikat yang datang itu. Saya bilang goblok. Maaf ya, saya bilang goblok. Memang goblok. Cara baca Alkitab. Memang Yesus takut saat itu. Tapi yang ditakuti bukan malaikat itu. Dia merasa takut menghadapi kesulitan atau bahaya besok yang akan ditimpakan kepadanya. Dia mau dieksekusi. Dia tahu itu mau dieksekusi, mau dibunuh dia. Dia merasa takut sebagai manusia, dia takut. Bukan takut kepada malaikat itu. Itu gobloknya teman-teman Islam itu. Kalau menurut saya itu agak janggal Pak Lamsen ya. Ketika biarpun dia dalam kemanusiaannya, jika memang dia itu adalah Tuhan, dia kan sudah tahu itu semua sudah direncanakan dia kan. Jadi harusnya dia itu senang-senang saja, karena memang semuanya itu sudah dia rencanakan. Berikut dengan iblis juga kan sudah direncanakan sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak merencanakan segala sesuatu, ya tidak mungkin terjadi kan. Jadi kenapa Yesus harus takut? Walaupun dia itu di dalam bentuk kemanusiaan umpamanya. Seharusnya tidak takut, karena memang semuanya itu sudah dia desain. Sudah dia rencanakan, kan gitu Pak Lamsen. Ya memang salah semua kalau kitab saya itu kan. Sudah salah semua itu. Maka jangan dipelajari ajaran yang salah. Itu kan yang menulis kan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kan bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Nah, sebaiknya teman-teman Islam, ajarkanlah kepada saya ajaran Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus itu. Itu yang dibuka. Jangan Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kan salah semua, sudah janggal semua itu. Pak Lamsen, tadi kan sedang membahas Yesus itu kan ketakutan. Kata Pak Lamsen itu dalam sisi kemanusiaannya. Iya kan? Kalau menurut saya itu kan tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal, maupun dia mau menjadi manusia. Ya, semuanya itu kan sudah perencanaan Tuhan. Jika memang dia sudah merencanakan bahwa itu adalah satu unsur untuk penembusan dosa, maka itu harusnya tidak merasa takut lagi. Bahkan dia itu akan tenang-tenang saja, karena memang semua kan sudah direncanakan oleh Tuhan. Seharusnya kan seperti begitu. Bahkan iblis pun sendiri itu sudah dalam desainnya gitu kan. Untuk meluluskan segala apa yang dia rencanakan, itu kan sudah diketahui oleh Tuhan. Jika memang Yesus itu sendiri adalah Tuhan, gitu kan. Jadi tidak mungkin dia menyembunyikan apapun, karena memang dia itu maha tahu kan. Apakah dia ketika menjelma menjadi manusia, dia lupa ingatan gitu, akan rencananya tentang penembusan, jika memang dia itu adalah Tuhan yang menjelma. Gitu kan. Nah, terus sekarang Opa Lamsen beralih kepada Injil. Maksudnya Injil yang mana ini? Injil yang mana yang pengen diketahui gitu loh. Injilnya Injil apa dulu? Kalau Injil Isa, jelas itu adalah ada di zamannya gitu loh. Terus apa lagi? Seperti halnya Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam. Begitupun juga, ya, Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Itu berada di zamannya. Terus untuk apa lagi? Mau mencari-cari Injil apa lagi? Untuk pembenaran apa? Kan sudah Allah berikan ya bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir sebagai huda lil muttaqin. Gitu. Sebagai rujukan kebenaran bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu kan? Jadi mau apa lagi? Mencari Injil Isa itu untuk apa lagi? Gitu kan? Bahkan di dalam Bible sendiri itu tidak ada. Injil Isa itu tidak ada. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus di bait-bait Allah itu kan itu Injil. Apakah itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Kan bukan. Gitu. Berarti ya yang namanya Injil itu adanya hanya di zaman Isa alaihissalam. Gitu loh. Gitu Pak Lamsen. Apalagi? Iya benar, tidak masuk akal. Karena kisah itu dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makanya gitu jangan kita bahas. Kita bahaslah ajaran Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Itu kita bahas. Kalau itu sih kita bahas, saya setuju lah kalau begitu. Ini kan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kan bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Bersalahan kan? Janggal semua. Beginilah Opa Lamsen ya. Opa Lamsen sudah tahu kalau kita Opa Lamsen itu sudah amburadul. Nah lalu ketika sudah mengetahui amburadul, kenapa Opa Lamsen itu menutup diri, menutup akal sendiri gitu? Kenapa Opa Lamsen tidak mencari kebenaran, gitu kan? Nah, sementara Opa Lamsen mencari Injil dari Isa alaihissalam, maksudnya itu untuk apa? Gitu loh. Bahkan orang Muslim pun sendiri, ya, itu
itu diwajibkan itu mengimani bahwa Isa telah dituruni Injil, Musa diturunkan Taurat terhadapnya, dan juga Mazmur diturunkan kepada Daud. Nah, itu semua itu sudah expire. Lantas mau dicari itu untuk apa gitu loh. Sementara segala huda, segala kebenaran itu lebih sempurna, sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Gitu loh. Lalu mau apa lagi? Untuk apa lagi mau mencari Injil-Injil itu? Untuk apa sebenarnya Opal Hamsen ini? Coba. Loh. Kamu bilang saya menutup akal diri sendiri. Menutup akal diri. Karena justru saya ikutilah Islam ini sekarang makin amburadul saya jadinya ini. Jadi mana yang mau saya ikutin? Kan saya sudah mau tinggalkan Alkitab saya. Saya ikutin, kamu bilang amburadul, sudah amburadul, oke amburadul. Yang benar itu adalah Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Ajarkanlah itu kepada saya. Atau Al-Quranmu, kalau memang betul benar. Buktikan itu yang mendatangi Muhammad itu adalah Jibril. Karena tidak susah. Yang jadi masalah selama ini adalah teman-teman Islam ini menyalahkan Alkitab saya. Lalu menyalahkan saya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya yang salah itu. Kan sudah gila Islam itu di situ. Kalau sudah tahu Alkitab saya salah, jangan ajarkan saya supaya sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Ya. Nah, ajarkanlah Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus itu kepada saya. Jangan ajarkan Injil tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Atau ajarkanlah dan buktikanlah bahwa yang mendatangi Muhammad itu adalah Jibril, bukan iblis, bukan setan. Kan nggak susah, gampang kan? Lo yang menutup pikiran Opal Hamsen. Ketika Opal Hamsen sudah mengetahui tentang ketidakbenaran di dalam Bible itu sendiri, ketika memang sudah mempercayai bahwa Bible itu sendiri sudah hancur, umpamanya, ya. Nah itu kenapa masih memperbodoh diri sendiri, gitu kan? Nah terus, sementara yang mau diajarkan dan mau dipelajari itu adalah Injil. Nah Injil yang mana sebenarnya yang mau Opal Hamsen itu cari-cari? Lalu untuk apa setelah adanya Al-Quran, kenapa harus mencari lagi Injil dan Taurat yang sudah jelas-jelas diturunkan pada zamannya Rasul-Rasulnya Allah tersebut ada gitu loh. Nah, seiring bergantinya kerasulan, ya, maka itu sudah berganti. Untuk apa lagi? Itu kan sudah ada. Cukuplah Al-Quran yang menjadi pedoman. Karena memang kitab yang terakhir yang diturunkan untuk manusia akhir zaman, gitu. Yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, gitu. Lalu apa lagi? Kenapa mau cari-cari Injil lagi? Kita itu diwajibkan untuk mempercayai bahwa Injil pernah diturunkan kepada Isa alaihissalam. Lalu Taurat pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Ya, dan juga Mazmur atau Jabur diturunkan kepada Daud alaihissalam. Itu bagi umat dan kaumnya. Bukan rahmatan lil alamin. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan, itu adalah sebuah rahmat. Gitu loh. Bagi seluruh alam. Karena memang nabinya pun rahmatan lil alamin. Gitu. Nabi untuk seluruh alam. Bukan nabi yang ngomplek. Umpamanya. Seperti Yesus. Yesus kan diutus hanya untuk domba Israel saja. Hanya untuk Bani Israel. Gitu kan. Itu kan sudah ngomplek gitu. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW itu sebagai huda lil mutakin. Ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu loh. Akan apa? Akan perintah Tuhan, akan larangan Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Gitu loh Pak Lamsen. Itu kan. Jadi faktor utama manusia itu apa? Adanya dosa, adanya pahala. Itu berkat adanya larangan dan perintah Tuhan. Jika Tuhan tidak pernah melarang, jika Tuhan akan, maka hukum dosa dan hukum pahala itu sudah tidak ada lagi. Iya kan? Nah, ini itu akan bertentangan. Ketika seperti halnya orang Kristen itu mempercayai dosanya sudah ditebus, sementara ya di dalam Roma 2 ayat 5 sampai dengan 6 itu ketika hukum Allah itu akan ditegakkan, dia itu akan membalas manusia itu dengan sesuai dengan amal perbuatannya. Kan gitu. Nah, terus pertanyaan Pak Lamsen, buktikan kalau Injil itu yang menurunkan Al-Quran itu sudah ada di dalam surah An-Nahl. Gitu loh. Qul nazala ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril itu menurunkan Al-Quran dengan benar. Nah, lalu apa lagi? Itu kan sudah dikonfirmasi sama Al-Quran. Nah, Pak Lamsen mau mencari kebenaran lagi yang mana gitu loh. Itu semua sudah jelas gitu loh Pak Lamsen. Nah, itulah bingungnya Islam ini. Injil yang mana sebetulnya? Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus kah? Atau Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes?
Yang mana mau kita pelajari ini sebetulnya? Al-Quran mengatakan ada Injil yang Allah turunkan kepada Yesus. Sementara Injil saya ini adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Islam membuktikan itu salah semua. Nah, seharusnya kita pelajari adalah Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Itulah kita pelajari. Mungkin ada disimpan di Mekah sana atau di masjid atau di rumahmu sekarang. Bawalah ke sini. Kita pelajari. Nah, gini Opa Lamsen ya. Orang Islam itu tidak pernah bingung. Karena apa? Karena yang dituntut dan diwajibkan untuk mengimani bagi orang-orang muslim itu adalah mempercayai bahwa adanya Injil, Torah maupun Zabur. Itu memang benar-benar kitab-kitabnya Allah yang diturunkan pada rasul-rasulnya yang Allah utus untuk kaumnya gitu. Ketika Musa dia untuk sebagai pemimpin kaumnya, maka dia itu dipersenjatai dengan apa? Dengan Torah. Gitu loh. Sebagai apa? Sebagai petunjuk kebenaran untuk menegakkan syariat. Kan seperti itu. Nah, sama halnya seperti Zabur dan juga Isa alaihissalam dengan Injilnya. Gitu loh. Nah, itu untuk kaumnya sebagai petunjuknya. Kan gitu. Nah, lalu sekarang untuk apa lagi mencari-cari hal tersebut? Karena memang sudah bukan zamannya lagi Isa. Karena Allah sudah mengutus nabinya yang terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan itu tidak dikomplekkan untuk kaumnya saja, umpamanya ada di Mekah saja, enggak. Tetapi untuk seluruh alam, mencakup keseluruhan alam semesta ini. Itulah Muhammad diturunkan sebagai nabi yang terakhir gitu loh. Nah, sementara nabi-nabi yang lain itu diturunkan Allah itu dalam komplek gitu. Hanya khusus untuk kaumnya, umpamanya seperti Isa alaihissalam itu kan diturunkan untuk Bani Israel saja. Tidak ada gitu loh. Isa diturunkan untuk seluruh alam, itu tidak ada. Jadi untuk apa lagi ketika Al-Quran sudah mengkonfirmasi dan mewajibkan bahwa memang Injil, Torah, Zabur itu adalah kitab-kitabnya Allah. Ya sudah. Orang Islam itu hanya cukup untuk mengimani saja. Masalah isinya semuanya itu tentang petunjuk. Bahwa menyembah terhadap Tuhan yang benar. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Kan itu aja sebenarnya yang dicari itu gitu loh. Lalu gimana? Apalagi yang mau Opa Lamsen cari sebenarnya. Orang muslim itu tidak pernah ada yang kebingungan. Nah, sementara sekarang Opa Lamsen mempertanyakan Injil yang dimiliki itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu tidak pernah ada nama Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Itu semua adalah gospel, Pak Lamsen. Itu gospel, bukan Injil. Injil itu hanya diturunkan kepada Isa alaihissalam. Gitu. Bahkan buktinya pun sudah tidak ada lagi. Iya kan? Umpamanya gospel according of Jesus. Itu tidak ada. Karena apa? Karena memang Injil itu diturunkan semasa Isa untuk kaumnya. Kan gitu. Lalu mau mencari apa lagi Opa Lamsen ini? Apa gunanya kita hanya percaya tanpa bukti? Beriman tanpa bukti. Apa artinya itu? Sia-sia itu. Kebohongan itu bagi kami itu. Bukti keiman kita adalah melakukan perintahnya. Bukti kita percaya melakukan perintahnya. Itu. Untuk apa beriman? Saya percaya, tapi tidak terbukti. Itulah hebatnya Alkitab kami. Alkitab kami itu hanya perlu bukti. Perlu bukti. Tidak hanya omongan tok. Aku beriman. Saya juga bisa ngomong segala macam kesana kemari tanpa bukti. Nah, ini saya bingung ini. Ketika Opa Lamsen mengatakan iman tanpa pembuktian, iman tanpa bukti. Orang Islam Opa Lamsen, ketika mengimani Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk kebenaran, maka dia itu akan mengimani dan juga membuktikan. Gitu loh. Ketika di Al-Quran itu dikatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran ini yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mereka akan buktikan. Apa buktinya? Mereka itu mengimani. Bagaimana mereka membuktikan keimanan mereka? Ya, dengan melaksanakan segala perintah Tuhan, gitu kan? Itulah iman yang sebenar-benarnya iman gitu loh Pak Lamsen. Memangnya iman itu menurut Pak Lamsen apa? Mengimani Tuhan itu harus menjelma dulu jadi manusia baru beriman gitu. Itu salah. Karena apa? Karena memang Tuhan itu tidak pernah bisa dilihat.
1 Timotius 1 ayat 17 mengatakan hormat segala-galanya bagi Tuhan segala zaman, yaitu Tuhan yang tak terlihat, Tuhan yang tak nampak. Gitu kan? Itu kan sudah jelas. Terus apa? Yesus sendiri itu memerintahkan upah lamsen itu untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah gitu loh. Di dalam Lukas 4 ayat 8, engkau itu harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi bukan engkau harus menyembah aku. Itu kan sudah jelas. Nah, bagaimana? Maksudnya iman apa yang harus dibuktikan? Orang muslim ketika mereka mengimani pasti mereka membuktikan keimanannya dengan ucapan dan juga perbuatannya gitu loh. Itu sudah jelas. Itu keimanan kami sebagai orang-orang muslim. Ketika kami mengimani sesuatu, maka kami akan melakukan, membuktikan dengan ucapan dan juga perbuatan. Gitu loh. Ketika Tuhan melarang jauhi ya amar ma'ruf nahi munkar umpamanya. Tentang memerintahkan berbuat kebaikan dan juga menjauhi segala larangan Tuhan. Ya sudah kami buktikan itu. Karena itu memang yang kita imani. Sebagai muslim imani gitu. Lalu apalagi? Jadi kata upah lamsen itu berarti merujuknya seperti ini ya. Tuhan itu harus menjelma dulu baru itu namanya iman. Ya itulah salah ketika berangkat kepada iman gitu loh Pak Lamsen. Ayat tidak. Kalau Islam mengimani Al-Quran kan terbukti ajaran Al-Quran dilakukan. Tapi Islam mengaku mengimani kitab-kitab terdahulu sebelum Islam. Tapi tidak dilakukan perintahnya. Mengimani para nabi-nabi dahulu. Tapi tidak dilakukan perintahnya. Apa buktinya? Kan begitu. Kalau iman itu harus dibuktikan. Memang kamu mengimani Quran terbukti darinya ajarannya kamu ikutin. Perintahnya kamu ikutin. Saya kan tidak nyangkal itu. Cuma saya bingung. Islam mengimani Taurat katanya. Mengimani Injil. Nah justru ini yang salah. Ketika upah lamsen mengatakan orang Islam mengimani Al-Quran sebagai pedoman. Ya memang. Karena memang Al-Quran itu sudah jelas. Dari Alkitab la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu loh. Bahwa Al-Quran itu ya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya sudah. Itulah yang diturunkan kepada Nabi kami Rasulullah SAW gitu loh. Nah, ketika kita disuruh untuk mengimani bahwa benar, kan bahwa benar. Bahwa apa Injil, apa itu Taurat, apa itu Zabur pernah diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terdahulu gitu loh. Itu di zamannya untuk umat-umatnya gitu loh. Lalu untuk apa lagi? Kita mengimani isinya. Isinya memang apa coba? Tunjukkan saja isinya memang yang mana? Isinya Injil, Taurat, Zabur dan dan Torah itu yang mana? Orang Islam itu bukan ya mengimani itu dan melaksanakan ajaran apa yang berada di dalam sana. Di dalam Injil, Taurat dan Zabur. Karena apa? Karena semua sudah termaktub di dalam Al-Quran. Sudah semuanya itu terangkum di dalam Al-Quran semua. Lalu untuk apa lagi mencari hal yang lain? Ketika kami itu disuruh untuk mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai rahmatan lil alamin, ya sudah Al-Quran saja sudah cukup. Untuk apa lagi mencari-cari lagi Injil yang sudah di zamannya Isa alaihissalam yang sudah expire. Lucu sekali gitu loh. Jadi menurut Pak Lamsen gini, ketika kita mengimani Al-Quran harus dibuktikan, terus mengimani Injil harus dibuktikan, itu salah. Karena apa? Karena kita itu diwajibkan untuk mengimani sebagai rukun iman itu pernah adanya kitab-kitab terdahulu dan kepada rasul-rasulnya Allah yang terdahulu, yaitu adanya kitab Injil, Zabur, dan Torah. Itu sudah cukup. Sementara isinya semuanya sudah termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah semuanya ajaran kok sama saja. Karena apa? Di dalam surah An-Nisa ayat 165 itu sudah jelas. Gitu loh. Ya, mereka itu kami utus kata Allah selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Jadi supaya tidak ada alasan manusia itu membantah Allah, maka Allah itu kirimkan utusan-utusannya terhadap umat-umat manusia. Nah, itu sudah jelas. Silakan saja Pak Lamsen. Jadi apa ini sebenarnya saya itu bingung. Pak Lamsen mau mempelajari apa sebenarnya? Mau mempertanyakan apa? Terus bukti apa? Iman orang Islam itu sudah jelas. Ketika Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, sudah. Apa yang termaktub di dalam Al-Quran itulah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Gitu loh. Apalagi?